Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue pengen bahas mengenai tujuan Kumoko setelah menjadi dewa atau Shirori. Apakah tujuan Shirori cuma ingin membuat Ariel bahagia atau menyelamatkan dunia baru atau cuma menuruti egonya sendiri? Dan apa untungnya bagi Shirori setelah tujuannya tercapai? Mari kita bahas dengan detail di konten kali ini. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Di sini gue harap kalian udah nonton video gue sebelumnya yang berkaitan dengan Kumoko atau Shirori, biar gue nggak perlu jelasin dua kali mengenai cerita yang udah pernah gue bahas. Saat masih menjadi laba-laba, tujuan Kumoko cuma satu, yaitu bertahan hidup. Karena untuk bertahan hidup aja dia harus berjuang mati-matian tanpa ada seorang pun yang membantunya. Kita udah lihat sendiri di animenya kalau dia terlahir sebagai monster yang sangat lemah di labirin yang bisa disebut sebagai neraka dunia baru, tanpa dibekali skill OP atau kemampuan praktis lainnya. Dia benar-benar berjuang sendiri untuk bisa menjadi lebih kuat dan mengalahkan semua lawan-lawannya. Sampai akhirnya nanti Kumoko berhasil menjadi individu yang bisa dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia baru, yaitu setelah dirinya berevolusi menjadi Arachne. Ya, setelah Kumoko berevolusi menjadi Arachne, dia udah sangat kuat dan kalaupun ada makhluk dalam sistem yang mampu membunuhnya, palingan cuma Ariel dan Potimas. Dan saat itu Kumoko udah melakukan gencatan senjata dengan Ariel karena sama-sama tidak bisa membunuh satu sama lain. Dan waktu itu tujuan Kumoko yang awalnya cuma ingin bertahan hidup jadi sedikit berubah, karena otomatis dengan dirinya menjadi sangat kuat, ancaman yang bisa membunuhnya jadi sangat sedikit. Apalagi hubungannya dengan Ariel lama-kelamaan mulai dekat dan menjadi teman. Sering kali waktu itu Kumoko merasa sangat bosan karena mungkin hari-harinya terlalu santai bagi dia. Sangat berbeda waktu dirinya masih berada di labirin. Jadi saat itu Kumoko sempat berpikir apa tujuan dia ke depannya. Yang tadinya bertujuan untuk menjadi kuat agar bisa bertahan hidup sudah ia dapatkan. Dulu saat menjadi laba-laba dia nggak pernah memikirkan hal seperti itu guys. Karena ya dia harus terus memikirkan keselamatan nyawanya. Tapi setelah menjadi Arachne dan melakukan perjalanan bersama Ariel, Sophia, Mera, dan 4 boneka Taratek, kan Kumoko kebanyakan nganggur dan dia mulai memikirkan banyak hal mengenai tujuan hidup dia ke depannya. Dan untuk sementara saat itu tujuan dia adalah melampaui semua makhluk yang ada di dunia itu termasuk Dewa Gulia dan Sariel. Karena tinggal kekuatan mereka berdua yang belum bisa Kumoko jangkau di wujud Arachne-nya. Dan kalau ada makhluk lain yang tidak bisa dijangkau oleh Kumoko, berarti Kumoko menganggap dia sebagai ancaman. Karena sewaktu-waktu dirinya bisa bentrok dengan orang itu dan mati terbunuh. Kalau Potimas itu di antara tengah-tengahnya guys. Misal gini, saat Kumoko diwujud Arachne-nya, Potimas secara keseluruhan jauh lebih unggul dari Kumoko. Cuma saat itu kan Kumoko selalu bersama Ariel dan Potimas adalah satu musuh yang sama bagi mereka. Jadi Potimas memang dianggap sebagai ancaman oleh Kumoko di wujud Arachne, tapi hal itu bisa sedikit teratasi dengan adanya Ariel. Berbeda dengan Gulia yang jelas-jelas adalah dewa dan jelas kekuatannya jauh melampaui mereka semua. Dan seringkali Kumoko membuat Gulia marah dan berbeda pendapat. Cuma karena Gulia takut sama Di, jadi Kumoko masih aman-aman aja pas masih lemah. Kalau untuk Di, Kumoko malah nggak pernah kepikiran untuk melampauinya karena dia sadar kalau Di berada di level yang sangat berbeda. Jadi akhirnya saat itu tujuan dia adalah menjadi lebih kuat lagi sampai bisa menyaingi Gulia dan menganggap Potimas bukan lagi sebagai ancaman. Dan ternyata Kumoko juga bisa mencapai hal itu dengan usaha kerasnya. Pokoknya semua yang Kumoko dapatkan itu bukan hal yang mudah dan praktis. Tepatnya setelah Kumoko melahap bom JMA atau energi kehidupan dunia itu yang terkumpul di masa lalu. Dan tak diduga Kumoko malah mencapai tingkat keilahian dan berubah menjadi dewa. Dan diberi nama Shirori oleh Di atau penenun putih. Tapi hal itu juga karena Kumoko memiliki hubungan dengan Di sih sebenarnya. Misalnya kalau Kumoko cuma laba-laba yang dikasih ingatan orang lain selain Wakaba Hero, ya kemungkinan besar nggak akan mencapai tingkat keilahian dan menjadi dewa. Simpelnya sedikit ekstrakan jiwa Di yang ada di diri Kumoko itu yang sangat membantunya mencapai pendewaan. Mungkin karena saking kuatnya Di guys. Sebagai contoh, Potimas yang dari dulu terus melakukan eksperimen untuk menjadi dewa dan sampai akhir pun dia tidak pernah berhasil. Dan udah nggak terhitung jiwa-jiwa dan energi MA yang digunakan Potimas untuk mencapai tujuan itu.
Butuh waktu bertahun-tahun untuk Shiraori agar bisa menggunakan kekuatan dewanya dan akhirnya dia menjadi makhluk yang sangat-sangat kuat dan bisa menyaingi Gulia dan sudah melampaui kekuatan Potimas. Artinya tujuan dia sebelumnya juga sudah tercapai. Dan di posisi itu Shiraori udah nggak perlu mengkhawatirkan dunia baru mau hancur atau tidak, karena dia udah bisa pergi kemanapun dan melintasi dimensi lain. Jadi kalau dunia baru hancur, Shiraori hanya perlu pindah ke dunia yang lain yang masih bisa ditinggali atau kembali ke bumi. Karena waktu itu kan belum ada orang yang benar-benar penting bagi Shiraori dan dirinya juga belum terlalu mengenal perasaan seperti teman, keluarga, atau orang dekat lainnya. Kumoko nggak paham hal-hal seperti itu guys. Tapi seiring berjalannya waktu, Ariel dan orang-orang di dekat Shiraori mulai mengenalkan perasaan-perasaan seperti itu pada dirinya. Dan lama-kelamaan Shiraori mulai belajar memahaminya. Khususnya hubungan Ariel dengan Dewi Sariel yang sangat menyedihkan, terutama bagi Ariel sendiri. Dan karena Ariel adalah orang pertama yang Shiraori anggap penting, jadi Shiraori ingin membantunya dan melihatnya bahagia. Dari masa lalu perjuangan Ariel itu luar biasa lah pokoknya demi Sariel dan dunia itu. Tapi sampai saat ini tujuan dia sebenarnya belum tercapai dan jauh dari jangkauan kekuatan Ariel sebenarnya. Dan Ariel dari dulu juga tahu, tapi dia tetap berjuang karena saking sayangnya pada Dewi Sariel atau ibu angkatnya. Walaupun jauh di dalam hati Ariel, dia sama sekali tidak peduli dengan penduduk dunia baru dan terkesan marah pada mereka. Karena gara-gara mereka Sariel harus terus mengorbankan dirinya. Dan Ariel sebenarnya cuma ingin hidup biasa saja dengan Sariel, atau paling tidak menghentikan pengorbanan Dewi Sariel dan melepaskannya dari belenggu sistem. Cuma proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah dan konsekuensinya juga sangat besar. Dan parahnya lagi, Dewi Sariel sendiri tidak menginginkan hal itu. Sariel emang ngeselin banget sih. Tapi Ariel juga sudah bertekad untuk menyelamatkan Sariel, walaupun dia harus dibenci oleh orang yang diperjuangkannya mati-matian. Nah, setelah Shiraori mengetahui semua itu, dia menyadari kalau sebenarnya Ariel itu cuma gadis kecil yang dari dulu terus berjuang mati-matian agar bisa bersama ibunya. Apalagi Shiraori juga tahu kalau umur Ariel itu tidak bertahan lama lagi. Kemungkinan umur Ariel cuma tinggal beberapa tahun lagi karena dia sudah hidup sangat lama dan jiwa Ariel sudah mencapai batasnya. Jadi semakin kuat makhluk itu, maka semakin besar juga beban yang diemban oleh jiwanya. Hal itu berlaku untuk makhluk yang masih bergantung pada sistem. Tapi kalau untuk makhluk yang udah melampaui sistem dunia, hal-hal seperti itu sudah tidak mempengaruhinya. Jadi akhirnya Shiraori memiliki tujuan baru, yaitu membuat Ariel bahagia dan mewujudkan keinginannya. Terlepas dari Dewi Sariel mau setuju atau tidak, itu urusan belakangan. Namun faktanya setelah Shiraori dan Ariel melakukan rencananya, malah Sariel sendiri yang membuat segalanya jadi tambah sulit. Salah satu contohnya adalah menjadikan Shun sebagai pahlawan setelah Julius mati. Ya, itu adalah ulah Sariel yang menjadikan Shun sebagai pahlawan. Kejadian itu juga sudah ada di anime, tapi kita melihatnya dari perspektif Shun, jadi nggak tahu kejadian yang sebenarnya terjadi antara Sariel dan Shiraori. Sebelumnya kan udah pernah gue bahas, mau sekuat apapun itu Raja Iblis, dia akan tetap kalah oleh manusia yang mengemban gelar pahlawan. Mau selemah apapun itu pahlawannya. Benar-benar takdir yang membagongkan. Jadi konsepnya tuh gini guys. Kalau sang pahlawan bertemu dengan Raja Iblis dan melakukan pertarungan, maka kekuatan pahlawan akan di-buff habis-habisan sampai melampaui kekuatan Raja Iblis itu. Dan kekuatan yang digunakan untuk nge-buff pahlawan itu mengambil dari stok energi MA dunia baru. Padahal stok energi MA dunia baru lagi sangat menipis, malah dibuang-buang cuma untuk gelar pahlawan yang tidak terlalu berguna. Intinya gelar pahlawan ada itu cuma buang-buang energi MA yang sangat besar dan malah membuat dunia lebih cepat mengalami masa kehancuran. Makanya Shiraori berusaha meminimalisir pengeluaran energi MA yang tidak berguna dan menghilangkan gelar pahlawan dari dalam sistem. Dan dengan hilangnya gelar pahlawan, maka Raja Iblis Ariel juga lebih aman. Jadi saat Shiraori membantai party Julius, dia udah menempatkan banyak klon di inti sistem dan siap untuk meretasnya. Hal itu sebenarnya udah berhasil Shiraori lakukan dan energi MA milik gelar pahlawan juga sudah dikembalikan ke dunia itu. Tapi tak lama kemudian Sariel malah ikut campur dengan mengembalikan gelar pahlawan dan menjadikan Shun sebagai pahlawannya. Sariel sengaja menjadikan salah satu reinkarnator sebagai pahlawan karena saat itu Shiraori masih memiliki prinsip untuk tidak membunuh para reinkarnator dan akan melindungi mereka sampai dirinya bisa meruntuhkan sistem dan menyelamatkan Sariel. Mengetahui hal itu untuk pertama kalinya Shiraori benar-benar marah pada Sariel.
Bahkan dia sampai menganiaya Sariel yang tidak bisa bergerak sama sekali di dalam inti sistem. Beberapa kali Shirori menampar, memukul, dan mencengkeram wajah Sariel karena saking kesalnya. Bahkan Shirori sampai harus membantai satu pasukan iblis dan manusia atau mengorbankan mereka untuk menutupi kurangnya energi MA yang sebelumnya dikeluarkan kembali untuk memunculkan gelar pahlawan. Dan Shirori memproyeksikan pembantaian itu di depan mata Sariel. Jelas dalam hati, Sariel sangat tersiksa karena melihat makhluk yang sangat dicintainya diinjak-injak oleh laba-laba besar milik Shirori sampai rata tak tersisa. Dan tentunya Shirori nggak menceritakan hal itu pada Ariel. Bisa-bisa Ariel nangis parah mendengar ibunya disiksa habis-habisan. Nggak kebayang sih kalau Gulia tahu Sariel tercintanya disiksa seperti itu oleh Shirori. Mungkin dia akan langsung murka tak terkendali. Ngeri Kumoko ya guys. Itu salah satu campur tangan Sariel yang menyulitkan rencana Shirori. Kedua, dengan tidak setujunya Sariel, Dewa Gulia juga jadi menentang keputusan Shirori dan menjadi halangan terbesar untuk saat ini. Dan juga, kalau Shirori tidak menempatkan banyak klon di dalam sistem, maka udah pasti Sariel akan memindahkan skill ruler pada pihak Dustin atau Gulie. Tapi untungnya Shirori sudah meretas sistem dan membatasi kuasa Sariel di dalam sistem yang dia kendalikan. Kalau kalian nanya kenapa Sun gak dibunuh aja dan ambil lagi gelar pahlawannya, saat itu Shirori masih mengamati dia bakalan berpihak pada siapa. Jadi belum mengambil keputusan itu, tapi semisal Shirori tahu Sun bakalan menentang rencananya, ya pasti bakalan dia bantai. Cuma kan Shirorinya keburu diseret ke dimensi lain dan bertarung dengan Gulie. Lagi-lagi hidup Sun masih terselamatkan oleh faktor lain. Simpelnya tujuan Shirori kan menentukan sistem agar Sariel terbebas, dan untuk melakukan itu dia butuh ke-14 skill ruler yang menjadi kuncinya. Dan jika tujuan itu tercapai maka Ariel akan bahagia walaupun tidak ada jaminan apakah Dewi Sariel dan Ariel bisa bertahan hidup lama atau tidak. Tapi apakah itu murni kebaikan Shirori pada Ariel atau cuma menuruti egonya sendiri? Kalau menurut gue sih dua-duanya. Ada sedikit kebaikan pada diri Shirori tapi egonya juga besar. Faktanya, Shirori juga menyiapkan opsi lain. Kalau dunia itu dan Sariel udah tidak terselamatkan, maka Shirori akan meninggalkan dunia itu dan membawa Ariel ke dunia lain bagaimanapun caranya. Dan kemungkinan besar Sophia, Wrath, dan Oka Sensei juga akan dia bawa. Cuma sayangnya Bawang Wrath udah lenyap sih di perang final. Atau misalnya jika tujuan Shirori berhasil dan berjalan mulus, apa yang akan dia lakukan setelahnya? Mungkin dia akan ikut dengan Di ke dunia para dewa tertinggi berada. Universe di Kumo Desuga itu masih luas banget guys, dan masih sangat minim informasi, khususnya dunia tempat dewa sekelas D. Dan D juga pernah bilang kalau ancaman dari dunia luar sewaktu-waktu bisa terjadi setelah D meninggalkan bumi dan kembali ke dunia asalnya. Jadi hanya dengan keberadaan D atau Wakabahiro di bumi membuat dunia luar berpikir dua kali kalau mau menyerang dunia baru atau bumi. Berarti kan masih ada banyak dunia di luar sana yang masih belum dijelaskan. Para leluhurnya Gulia yang pernah menjajah dunia baru juga berasal dari dunia luar, dan mereka makhluk yang sangat kuat. Gulia aja dianggap sebagai yang terlemah di antara pendahulunya. Cuma hal itu masih sangat minim informasi, makanya belum pernah gue bahas. Malah jadi ngomongin kemana-mana ya guys. Kalau kalian udah nyimak video sebelum-sebelumnya, pasti paham dengan pembahasan ini. Dan pembahasan ini nggak cuma gue ambil dari light novelnya, tapi juga dari web novelnya. Oke, mungkin segitu aja sih untuk konten kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini, dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Guru guys.